Nah, sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe channel ini dan tekan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Pulau Nusa Kambangan merupakan sebuah pulau yang termasuk dalam wilayah Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Namun, pulau ini diberdayakan oleh Badan Kementerian Hukum sebagai daftar deretan pulau terluar di Indonesia. Sehingga Pulau Nusa Kambangan ini tidak termasuk dalam lembaga administratif Kabupaten Cilacap. Bagi yang pernah mendengar nama Pulau Nusa Kambangan, pasti akan terbayang mengenai keangkeran sebuah pulau yang hanya berpenghuni narapidana kelas 1 di Indonesia yang dikelilingi oleh buaya-buaya menyeramkan. Selain itu, banyak cerita misteri yang sering diungkapkan oleh warga kota Cilacap ketika mendatangi pulau tersebut. Rahasia tentang Pulau Nusa Kambangan tersebut mungkin memang benar adanya, karena pulau tersebut memiliki suasana yang sepi dan tenang. Ketika kita masuk ke Pulau Nusa Kambangan, yang terlihat hanyalah pepohonan-pepohonan besar dan tumbuhan liar yang menjalar di dalam semak-semak, serta beberapa benteng peninggalan zaman penjajahan Belanda yang masih banyak menyimpan cerita mistis. Lembah Nirbaya populer sebagai salah satu tempat yang digunakan untuk eksekusi mati di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Tak aneh jika tempat ini lantas dikenal sebagai Lembah Kematian Nusa Kambangan. Konon, sejak zaman kolonial, Lembah Nirbaya sudah kerap dijadikan tempat mengeksekusi napi. Hingga zaman modern, lembah ini juga digunakan sebagai lapangan tembak mati. Beragam kisah misteri berembus dari lembah kematian ini. Dari teriakan minta tolong makhluk tak kasat mata, hingga tangisan misterius nan menyayat. Saat ini, Lembah Nirbaya telah disulap menjadi lapas terbuka Nusa Kambangan. Ada peternakan dan pusat kegiatan positif lain yang dilakukan oleh napi yang hendak mengembangkan diri sebelum hari pembebasan. Nirbaya sebenarnya adalah nama penjara warisan kolonial yang ditutup oleh pemerintah Indonesia sejak 1986. Riwayat panjang lapas ini membuat lembah ini bak berselimut misteri. Kerap terjadi hal misterius di tempat ini. Salah satu yang populer adalah misteri tangisan minta tolong yang kerap didengar oleh napi lapas terbuka. Namanya lapas terbuka, para napi beraktivitas di luar sel, misalnya untuk memberi pakan sapi. Lembah Kematian di Nusa Kambangan masih selalu menjadi kandidat lokasi eksekusi mati lantaran tempatnya yang terpencil dan sepi. Trio Bom Bali, Amrozi, Imam Samudra, dan Ali Gufron kehilangan nyawa di pancang-pancang yang ditancapkan di lembah ini pada 2008.
setelah itu menyusul 2 terpidana mati asal Nigeria yang kemudian dikubur di lembah Nirbaya. Pada Januari 2015, lembah itu diduga digunakan lagi untuk mengeksekusi 5 dari 6 gembong narkoba, meski Kejagung tak pernah mengonfirmasi hal tersebut. Menurut kesaksian para warga, mereka seringkali mendengar suara misterius yang dipercaya berasal dari arwah mereka yang tidak tenang. Selain itu, beberapa tahanan yang tidak dijemput atau tidak diakui keluarganya juga dimakamkan di Bukit Nirbaya ini. Tak ada penghuni di bukit yang ditutupi oleh berbagai flora ini, selain fauna liar yang memang menambah kesan angker dan gelap, membuat siapa saja mampu merasakan aura negatif di sini. Apalagi di malam hari, tempat eksekusi narapidana selanjutnya ada sebuah jalan yang berkelok tajam dan minim penerangan, dan dikenal dengan nama Jalan Tunggal Panaluan. Ada banyak kecelakaan yang terjadi di jalan ini dan menelan korban yang tak sedikit pula. Warga percaya selain karena jalan yang berkelok, juga banyaknya makhluk-makhluk astral yang sering mengganggu. Kecelakaan ini juga dipicu oleh adanya gangguan arwah yang gentayangan, sebab lokasi kelokan ini tak jauh dari lapangan tembak yang merupakan bekas penjara Limus Buntu. Disinilah tempat eksekusi pengedar narkoba Freddy Budiman serta Enrujan dan Neuron Sukumaran dilakukan. Kalah angkernya, ada pohon Kamboja pertigaan pohon besar ini masih kokoh berdiri. Meski selama bertahun-tahun tak lagi punya daun, warga setempat meyakini bahwa pohon ini menjadi gundul karena terlalu banyak dihuni oleh makhluk halus, sehingga membuatnya menjadi gersang. Beberapa saksi mata mengaku pernah melihat hantu perempuan berbaju putih. Bahkan mantan seorang sipir yang pernah bertugas di sini pernah melihat penampakan hantu berbaju putih itu berada di bawah pohon Kamboja sambil histeris meminta bola matanya dikembalikan, dan hingga saat ini tak diketahui siapa sebenarnya sosok hantu gentayangan itu. Sebagai pulau angker, tentu Nusa Kambangan juga dihuni oleh makhluk halus yang cukup dikenal adalah sosok hantu tanpa kepala yang disebut hantu Mbah Syukur, yang seringkali menampakkan dirinya pada malam hari di Pulau Nusa Kambangan ini dengan berjalan tak tentu arah mengitari penjara Nusa Kambangan. Sosoknya dipercaya sebagai pimpinan dari semua arwah gentayangan yang menghuni Nusa Kambangan. Ia merupakan seorang tahanan yang dieksekusi dengan cara ditembak dan dipenggal kepalanya. Ia pun sering muncul di tanggal eksekusinya untuk memperingati hari kematiannya. Untuk mencapai pulau ini, orang harus menyeberang dengan kapal feri dari pelabuhan khusus yang dikelola oleh Kementerian Hukum dan HAM. Dari Pelabuhan Sodong menyeberang ke Cilacap, Jawa Tengah, yang pasti kabur dari Nusa Kambangan hanya akan berbuah kematian. Fakta mengerikan ini disebabkan karena pulau ini dijaga yang super ketat dengan patroli tanpa henti 24 jam oleh aparat. Selain itu, hutan-hutan di Nusa Kambangan juga dihuni oleh hewan-hewan buas seperti macan hitam sampai ular-ular berbisa. Pulau ini juga langsung berbatasan dengan Samudra Hindia sehingga hampir mustahil untuk lari. Namun,
Meskipun Nusa Kambangan ini adalah penjara paling ekstrim di Indonesia, bukan berarti para napinya tidak pernah sekalipun mencoba kabur. Sepanjang sejarah, ada beberapa napi fenomenal yang pernah berhasil kabur dari penjara Nusa Kambangan ini. Johnny Indo, pemimpin kelompok mafia Pachinko alias pasukan Cina Kota, yang berulang kali sukses merampok toko emas di tahun 1970-an. Dengan kedok foto model dan bintang iklan, ia dijatuhi hukuman 14 tahun penjara setelah tertangkap di tahun 1979. Namun 3 tahun berselang, ia berhasil kabur dengan bantuan napi lainnya, dan setelah 12 hari menghilang, ia terpaksa menyerahkan diri karena tersesat di hutan bakau sekitar pulau, dan setelah bebas namanya kemudian dikenal sebagai aktor film dari kisah hidupnya sendiri. Nasib berhasil saat melarikan diri pun kembali terjadi pada Hendra bin Amin dan Agus Triadi bin Mas Imun. Selain itu, ada zaman Hasan Sadek Lele alias Messi yang berhasil kabur dengan cara mencuri seragam petugas lapas dan menyamar. Lalu hingga saat ini tak diketahui kemana perginya. Serta Kadarmono alias Darmo bin Sukandar yang berhasil kabur saat ditugaskan menggembalak sapi dan tidak ditemukan hingga saat ini, dan juga masih berkeliaran di Pulau Nusa Kambangan. Beberapa orang percaya bahwa ia punya kekuatan ilmu sakti yang disebut ilmu kanuragan, sehingga dia sulit untuk diringkus. Nusa Kambangan menjadi saksi dari banyaknya nyawa yang melayang. Tak heran jika kemudian beberapa saat di area penjara ini dikenal banyak memiliki penghuni makhluk gaib. Nusa Kambangan sampai saat ini juga dikenal dengan nama Pulau Kematian.